Namo Buddhaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Jocelyn dengan nomor pokok mahasiswa 2141003 dari kelas 1 BUMD Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan berbagi mengenai materi meditasi. Silakan simak penjelasan berikut. Terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian meditasi. Meditasi atau bawana berarti pengembangan dan pembersihan batin. Istilah lain meditasi yang berarti pemusatan pikiran pada suatu objek. Meditasi sendiri secara umum terbagi menjadi dua, yaitu meditasi yang benar dan meditasi yang salah. Meditasi yang benar atau sama samadhi adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin, saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Dan yang kedua yaitu meditasi yang salah atau micca samadhi, adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin, saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Yang berikutnya adalah jenis-jenis meditasi. Yang pertama yaitu samatha bawana adalah pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada objek untuk memperoleh ketenangan batin. Dan yang kedua yaitu vipassana bawana adalah pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Pandangan terang merupakan kondisi batin yang bersih dari kekotoran batin yang menyebabkan seseorang terlahir kembali. Meditasi sendiri memberikan sangat banyak manfaat untuk kita semua, dan beberapa dari manfaatnya akan saya jabarkan pada berikut ini. Yang pertama, menjadikan relaksasi bagi orang sibuk. Kemudian mengatasi kebingungan, mengatasi persoalan, mendapatkan kepercayaan terhadap diri, mengatasi rasa takut dan ragu, menumbuhkan rasa puas, mengatasi keraguan-raguan dan dapat melihat nilai-nilai praktis dalam bimbingan agama. Kemudian yang selanjutnya menghilangkan pikiran kacau. Manfaat lainnya adalah menguatkan daya ingat sehingga apabila kita belajar akan lebih seksama dan berguna, memperoleh kebahagiaan kalian sendiri maupun kebahagiaan orang lain, memperoleh kepuasan dan ketenangan batin, terhindar dari rasa iri hati, mengerti secara mendalam mengenai hakikat kehidupan, mengendalikan kemarahan, kebencian, rasa dendam, dan sebagainya, mengatasi nafsu dan keinginan, serta membawa menuju ke kesadaran yang lebih tinggi dan mencapai penerangan sempurna. Selain dari meditasi yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat juga meditasi anapanasati dan meditasi metta. Anapanasati yang berarti kesadaran pada pernafasan. Sati berarti perhatian, anapana mengacu pada masuk dan keluarnya nafas. Adalah suatu bentuk meditasi Buddhis yang umum dalam Buddhisme, Tibet, Zen, Thentai, dan Theravada, serta program-program berbasis kesadaran di Barat. Menurut tradisi, Anapanasati awalnya diajarkan oleh Buddha dalam beberapa sutta, termasuk Sutta Anapanasati. Anapanasati berarti merasakan sensasi yang disebabkan oleh gerakan nafas dalam tubuh, seperti yang dipraktikkan dalam konteks kesadaran. Praktik meditasi Anapanasati. Metode tradisional yang diberikan oleh Buddha dalam Sutta Satipatthana adalah pergi ke hutan dan duduk di bawah pohon, dan kemudian sekedar mengamati nafas. Jika nafas panjang, maka mengamati bawah nafas panjang. Jika nafas pendek, maka mengamati bawah nafas pendek. Selagi menghirup dan menghembuskan nafas, pemeditasi mempraktikkan, yang pertama, melatih pikiran untuk menjadi peka terhadap satu atau lebih dari seluruh tubuh, gairah, kesenangan, pikiran itu sendiri, dan proses mental. Yang kedua, melatih pikiran untuk fokus pada satu atau lebih dari ketidakajegan, hilangnya nafsu, penghentian, dan pelepasan. Dan yang ketiga, memantapkan, memuaskan, atau melepaskan pikiran. Sebuah metode non-kanonik populer mutakhir secara longgar didasarkan pada Visuddhimagga berupa 4 tahap. Yang pertama, berulang kali menghitung embusan nafas dalam 10 putaran. Yang kedua, berulang kali menghitung hirupan dalam 10 putaran. Yang ketiga, berfokus pada napas tanpa menghitung. Yang keempat, hanya berfokus pada tempat di mana nafas masuk dan meninggalkan lubang hidung, misalnya lubang daerah bibir atas. Yang selanjutnya adalah meditasi metta atau meditasi cinta kasih. Meditasi metta juga dikenal sebagai meditasi cinta kasih, loving kindness meditation. Meditasi ini dilakukan dengan cara duduk seperti melakukan meditasi pada umumnya. Hal yang membedakan meditasi metta dengan meditasi lainnya adalah kita melakukannya sambil menyebutkan kalimat-kalimat yang positif. Praktek meditasi metta atau meditasi cinta kasih. Untuk menerapkan meditasi metta, kita tidak perlu menggunakan alat apapun. Kita juga bisa melakukannya di mana saja, asalkan suasananya cukup tenang agar kita dapat lebih berkonsentrasi. Berikut adalah cara menerapkan meditasi metta yang bisa kita lakukan. Yang pertama, duduklah dengan nyaman dan tutup matamu. Kemudian hirup dan hembuskan napas dengan teratur. Yang kedua, ucapkanlah kata-kata atau frasa berupa harapan untuk dirimu. Misalnya, semoga aku selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Semoga aku kuat dan bisa selalu percaya diri. Yang ketiga, ucapkan juga harapan yang mungkin kamu miliki untuk orang lain. Sebut saja namanya, kemudian katakan angan-anganmu. Yang keempat, ulangi kata-kata atau frasa tersebut beberapa kali sehingga jiwamu terasa tenang. Hindari menilai diri sendiri atau menggunakan kalimat negatif. Dan yang terakhir,
Sembari mengucapkan harapanmu, kamu bisa membayangkan hal yang indah, misalnya pancaran cahaya atau seseorang yang ada di harapanmu saat sedang tersenyum. Dan manfaat meditasi meta atau meditasi cinta kasih sendiri diketahui mampu memberikan ketenangan hati dan keseimbangan jiwa, sehingga emosimu jadi lebih stabil dan kesehatan tubuhmu juga lebih baik. Berikut adalah berbagai manfaat meditasi meta yang bisa kita peroleh. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial. Yang ketiga, memperlambat proses penuaan. Yang keempat, mengurangi gejala berbagai penyakit mental. Dan yang kelima, mengurangi gejala penyakit tertentu. Saya pribadi bersama dengan rekan saya mencoba untuk rutin bermeditasi dalam 1 minggu. Dalam 1 hari, kami akan meluangkan sedikit waktu untuk bermeditasi bersama. Hasil yang kami peroleh dari rutin bermeditasi selama seminggu sangat amat dirasakan manfaatnya. Manfaat utama yang saya peroleh adalah yang pertama, saya menjadi lebih fokus dan berkonsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, pikiran saya lebih terbuka akan beberapa hal. Dan yang ketiga, saya mendapatkan ketenangan batin dan pikiran. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa meditasi sangatlah memberikan banyak manfaat. Marilah kita bersama-sama melaksanakan meditasi demi kesehatan fisik, mental, dan batin kita. Terima kasih semuanya. Sekian penjelasan saya mengenai meditasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya. Anumodana.